Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 17, Kenshin, yang diberhentikan kerja, dengan tidak hormat, oleh pegawai kantor staf HRD, dikarenakan rekaman video yang beredar, di waktu kemarin sore, saat diajak berkelahi, oleh salah satu fansnya Kaori. Kenshin pun kini, menerima apa adanya. Ia tersenyum saja, dan hendak akan pulang. Namun sebelumnya, ia akan berpamitan ke Kaori. Karena merasa bersalah, Mbak Kaori di akhir-akhir ini, tak luput terkena pengaruhnya. Banyak dibicarakan, di grup WhatsApp pegawai, tentang hal yang tak baik. Lalu Kenshin berkata, "Mbak saya pamit ya, karena hari ini dan selanjutnya, gak kerja lagi di sini. Sudah diberhentikan hari ini." Mendengar hal itu, Kaori pun merasa kasihan. Sedikit rasa kehilangan di benaknya. Meski baru saja mengenalnya, namun teman-temannya malah bicara meremehkan. Salah satunya ada yang bilang, "Cleaning service aja, pakai pamit segala. Kalau nggak kerja ya sudah. Keluar aja nggak mengapa. Emang siapa yang mikirin?" Kemudian Kenshin berjalan, hendak akan pulang. Namun, ketika membuka pintu, tiba-tiba saja ada yang masuk. Beberapa orang, yang penampilannya seperti pemilik jabatan. Orang itu melihat Kenshin, dan langsung saja menyapa, "Loh, bukannya ini tuan muda, kok di sini, pakai baju cleaning service? Ada apa ini?" Beliau bicara ke Kenshin sambil hormat. Kenshin pun terkejut, Kaori pun demikian. Ia juga mendengarnya, semua di situ pun melihatnya, termasuk pula orang yang mengantarkan. Jadi tak mengerti, cleaning service ini dipanggil tuan muda. Kenshin yang tak menyangka, ia sebelumnya yang tak mengira, di hari terakhirnya ini, malah bertemu ajudan ayahnya. Kenshin kemudian menjawab, "Oh ini Pak David, saya kerja cleaning service di sini." Pak David pun bilang, "Loh, kok bisa ini? Tuan muda kok kerja cleaning service? Saya jadi bingung. Itu tuan muda bos besar. Ayahnya ada di gedung utama. Mari kita ke sana." Pak David pun bertanya pada staf yang mengantarnya, yang tak lain pegawai perusahaan ini. Orang itu bernama Pak Harry. Pak David berucap, "Apa Pak Harry gak mengenal tuan muda ini?" Pak Harry menjawab, "Gak Pak, saya belum tahu." Pak David pun menyahut, Waduh, saham perusahaan ini minggu depan akan beralih semua loh. Dibeli Pak Bill Gates, bos besar, yang sekarang di tempat VIP." Kenshin yang mendengarnya, karena dirinya yang tak ingin diketahui. Kenshin pun menyela, "Udah Pak David, kita keluar aja." Mendengar mintanya Kenshin, Pak David pun menjawab, "Siap tuan muda." Mereka pun langsung berjalan, meninggalkan tempat itu. Kaori pun mendengarnya, dirinya terheran tak mengerti. Dalam hatinya bertanya-tanya, siapa ya dia? Siapa Kenshin sebenarnya? Kok dipanggil hormat sekali? Kaori pun keluar pintu. Ia melihat Kenshin dari tempatnya berdiri. Begitu pula Pak Harry, yang ditinggal begitu saja oleh tamu yang bersamanya. Kemudian Pak Harry berkata, "Oh ya Mbak Kaori. Mbak Kaori dapat undangan juga menghadiri acara pagi ini." Kaori menyahutnya, "Tapi sebelumnya, kok gak ada pemberitahuan ya Pak? Seperti pegawai lain." Pak Harry menjawabnya, "Oh sebenarnya ini mendadak Mbak Kaori. Karena ada perubahan. Beberapa pegawai pun pagi ini baru dapat undangan." Sementara, di dalam kantor itu sendiri, temannya Kaori yang sebelumnya meremehkan dan merendahkan Kenshin, ketika melihat cleaning service yang dihormati tamu perusahaan, mereka pun berbalik kebingungan, saling bicara, saling bertanya tentang keanehan itu. Dan di dalam gedung utama, di tempat VIP, bos besar yang bersama staf kepercayaannya sedang dijamu dengan hormat. Kemudian waktu pun tiba, para karyawan yang berprestasi, pegawai yang akan naik jabatan, mulai datang satu persatu, termasuk pula si Mary, keponakannya Pak Benny, dan tak lupa juga, pegawai staf HRD, yang memperhentikan kerja Kenshin, turut pula hadir, memenuhi undangan. Mereka akan menyaksikan penjelasan, dan motivasi dari seseorang, yang terkenal sebagai pengusaha besar. Kaori pun sudah terlihat, ia duduk di sebelah kanan. Si Mary pun demikian, berada di sebelah kiri. Jarak mereka lumayan jauh, karena memang tempatnya agak begitu luas. Demikian pula dengan pegawai yang lain, yang sudah di tempat masing-masing. Lalu Pak Benny,
pimpinan di sini berdiri di panggung, memberikan sambutan. Beliau membuka dengan kalimat yang memberitahukan bahwasannya perusahaan ini akan dibangun lebih besar, diperluas tempatnya. Oleh karena itu ke depannya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas, pegawai yang cakap di bidangnya. Pak Benny pun tak lupa berkata, kalau bulan depan, perusahaan ini sudah bukan miliknya, beralih ke tangan orang lain. Karena semua sahamnya sudah dibeli oleh pengusaha besar, Pak Benny pun bilang, kalau dirinya akan jadi karyawan dari bos besar tersebut. Mereka semua pun mengerti, apalagi diinformasikan, nanti saat beralih pimpinan, gaji semua karyawan di sini, serta staf dan pegawai kantor, akan dinaikkan, mempunyai banyak tunjangan. Mereka semua pun senang, bersemangat ria, tak sabar menanti, termasuk pula Pak Benny, yang merasa beruntung sekali, karena penjualan sahamnya, mendapat profit yang tinggi. Ayahnya Kenshin sendiri, yang akan memberikan ulasan. Saat di tempat duduknya, beliau mendapat kabar, dari salah satu bawahannya, jikalau Kenshin putranya, berada di perusahaan ini, bekerja pula di sini. Bos besar lalu menyuruh anak buahnya, agar Kenshin anaknya itu, disuruh saja ke sini, ikut menghadiri acara. Bawahannya pun menjawab, baik bos, siap laksanakan. Kenshin saat itu, masih bersama Pak David, sedang bicara di halaman perusahaan. Sebelumnya, Kenshin belum mengerti, kalau saat ini ada pertemuan, yang dihadiri oleh ayahnya. Kenshin yang hendak pulang, dicegah oleh Pak David, karena baru saja, rekan kerjanya menelpon. Pak David pun bilang, Tuan muda, bos besar ingin bertemu dengan Anda. Kenshin yang mendengar itu, apalagi ayahnya yang meminta, ia pun mengiyakan. Lalu bersama Pak David, Kenshin berjalan menuju tempat acara. Tak lama berselang, bos besar pun mulai bicara. Beliau berdiri di atas panggung utama. Semua orang pun melihatnya. Dalam hati masing-masing menerka, inilah pimpinan baru, seorang pengusaha besar, yang disebutkan sebelumnya. Mereka pun mendengar apa yang dibicarakan bos besar, sambil bersikap hormat, termasuk pula si Mary, Pak Benny, staf-staf HRD, dan juga lainnya. Semuanya dengan tenang menyimak. Di tengah pandangan mereka ke depan, tiba-tiba terdengar pintu samping dari arah kanan terbuka. Mereka yang duduk pun melihat. Kauri pun demikian, mengarahkan ke tempat itu, dan masuklah Pak David, diikuti Kenshin, yang masih mengenakan seragam cleaning service-nya. Para staf HRD pun bertanya, loh, bukannya dia sudah dipecat? Kok malah masuk ke sini? Begitu pula dengan si Mary, Pak Benny, dan juga Kauri, yang melihat Kenshin masuk bersama orang penting, langsung lewat pintu VIP. Saat Kenshin berjalan, tiba-tiba, beberapa orang ajudan ayahnya, yang lagi duduk di depan, semuanya pun berdiri, sembari menyapa, selamat pagi Tuan Muda, selamat datang ke sini. Mendengar dan melihat hal yang demikian, para pegawai yang duduk itu pun terheran. Mereka semua tak percaya akan apa yang didengar. Cleaning service itu kok dipanggil dengan sebutan Tuan Muda? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.